Terima kasih karena telah mengklik video ini. Pak Ridwan dan saudaranya Pak Jalil adalah warga yang dihormati. Mereka kerap membantu penduduk desa kami. Mereka bersaudara menguasai lahan peternakan yang sangat luas. Begitu pula dengan lahan pertanian. Sayangnya tak satu pun anak mereka yang ingin meneruskan usaha mereka. Semua anak mereka memilih berkarir di kota. Pada suatu ketika penduduk desa tidak lagi melihat Pak Ridwan. Kata Pak Jalil, Pak Ridwan sedang sakit hingga dibawa ke rumah anaknya. Namun Pak Ridwan tidak bisa bertahan lama dengan sakitnya. Dan akhirnya meninggal di kota tempat anaknya tinggal. Hal itu tentunya membuat penduduk desa sedih. Apalagi melihat Pak Jalil yang sekarang tinggal sendiri. Ladang pertanian dan peternakan mulai tidak terurus. Memberi kesan yang menyeramkan ketika penduduk desa kebetulan lewat. Malah sekarang mulai terjadi rangkaian teror di desa itu. Mereka sering melihat Pak Ridwan melambai-lambaikan tangan di pagar ladangnya. Dan selalu menunjuk ke arah gudang pupuk miliknya. Tentu saja hal itu membuat penduduk desa jadi ketakutan. Hari itu seperti biasa aku memasukkan semua sapiku di kandangnya. Sialnya aku cukup direpotkan dengan anak sapiku yang tersesat. Mau tidak mau, aku terpaksa pulang agak gelap. Aku berhenti sejenak ketika aku hampir mendekati lahan pertanian Pak Ridwan. Apakah aku menunggu orang yang lewat biar bisa bersama-sama? Tapi siapa juga yang mau lewat jam segini? Apalagi mendengar serangkaian teror Pak Ridwan, orang pasti menghindar. Aku mengumpulkan keberanian dan coba mengendarai motorku. Tiba-tiba terdengar, "Jess!" Ya, ban belakang motorku bocor. Aku memukul jok motorku berkali-kali karena kesal. Aku tetap berjalan sambil menuntun motorku dan Pak Ridwan muncul berdiri di dalam lahan pertaniannya. Dia memanggil-manggil dan menuju ke gudang pupuk miliknya. Kemudian hilang di telan kegelapan. Aku tak peduli, aku meninggalkan motorku dan memulai langkah 1000. Sesampai di rumah ayahku melihatku ngos-ngosan langsung tahu apa yang terjadi. Aku tetap menceritakan apa yang barusan terjadi. Namun kami sepertinya tersadar sesuatu. Apakah Pak Ridwan ingin memberitahukan sesuatu? Malam itu ayahku segera menelpon anak Pak Ridwan. Tak disangka Pak Ridwan ternyata tidak pernah pulang ke anak mereka. Kami mengumpulkan orang desa dan mulai bermusyawarah. Kami melibatkan polisi pada keesokan harinya mengecek gudang pupuk Pak Ridwan. Ya, benar saja mayat Pak Ridwan ditemukan. Sudah terkubur di dalam gudang pupuk miliknya. Pelakunya tak jauh, Pak Jalil sudah tidak bisa mengelak. Di malam kejadian mereka terlibat perdebatan hebat masalah hak waris lahan mereka. Pak Ridwan sempat melemparkan bonggol sawi ke wajah Pak Jalil. Pak Jalil yang sudah gelap mata memukul Pak Ridwan berkali-kali menggunakan gagang cangkul. Dan sekarang ia menyesal.